Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan pada ayat yang ke-53, 54, 55 dan 56 dari Suratun Nahl, yaitu 4 ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang memberikan nikmat kepada manusia, Allah yang menghilangkan mudarat dari manusia. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Dalam ayat sebelum ini diterangkan Allah adalah yang diagungkan, yang dimuliakan oleh alam semesta. Semua alam semesta bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah, dan mereka menjalankan misi mereka, tugas mereka sesuai dengan tujuan penciptaan mereka. Semua alam semesta, langit, bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada sebahagian dari manusia yang tidak bersujud, sebahagian dari bangsa jin yang tidak bersujud, maka mereka itu adalah yang keluar dari fitrah asal penciptaan mereka, yaitu sebenarnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang akan kita pelajari ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya lebih lanjut, yaitu Allah adalah pemberi nikmat kepada manusia. Maka semestinya manusia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, nikmat yang sungguh banyak tak terhingga. Andaikan manusia mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang mereka terima, maka manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha untuk mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena terlalu banyak nikmat yang kita terima. Kemudian ada juga yang berlaku pada diri manusia yang tidak disukai oleh manusia, yang kita sebut sebagai musibah, dan ia adalah ujian dalam hidup ini. Umpamanya badan yang sakit karena ada penyakit, kemudian bencana yang mungkin bisa menghilangkan nyawa orang yang kita cintai, bahkan juga menghilangkan harta benda kita, menghanyutkan rumah kita, dan lain sebagainya. Nah, semua yang tidak kita sukai itu adalah mudarat. Nah, kemudaratan itu pun juga Allah yang menetapkannya, dan Allah pula yang menghilangkannya. Maka semuanya, semua yang berlaku di alam semesta itu, baik yang disukai oleh manusia ataupun yang tidak disukai oleh manusia, yang menetapkannya adalah Allah dengan kehendaknya, yang memberlakukannya adalah Allah dengan kuasanya.
maka semestinya manusia tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang berlaku, yang disukai ataupun yang tidak disukai, kesemuanya yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ada sebahagian manusia yang tidak mengingat Allah yang memberi nikmat, yang tidak mengingat Allah yang menghilangkan mudarat. Ketika mereka ditimpa musibah, umpamanya penyakit di badan, maka mereka pun kembali kepada Allah, memohon pertolongan Allah supaya Allah mengangkat, menghilangkan mudarat dari tubuh mereka. Dan ketika mereka kembali sehat, mereka melupakan Allah. Bahkan lebih buruk lagi dari itu adalah mereka menyekutukan Allah, tidak mengingat Allah yang menyembuhkan penyakit. Bahkan ada di antara mereka yang memberikan sesajian sebagai tanda kesyukuran kepada berhala, sebagai yang menyembuhkan penyakit mereka, atau yang memulihkan keadaan yang tadinya kemarau panjang atau banjir atau penyakit menular yang merebak kemana-mana. Nah, ketika diangkatkan semua musibah itu, yang mereka datangi adalah berhala-berhala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sikap sebahagian manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang akan kita pelajari ini mencela sebahagian manusia itu, yaitu bagaimana mereka meninggalkan Allah, melupakan Allah, berpaling dari Allah, kemudian mereka menyembah berhala, yang berhala itu mendatangkan manfaat, tidak kemudian punya kuasa untuk menolak atau menghilangkan mudarat pun tidak. Sungguh manusia yang seperti itu manusia yang tidak menggunakan akal fikiran, yaitu manusia yang mengingkari kebenaran, mungkin karena kebodohan, atau satu lagi mungkin karena kesombongan. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih mengenal Allah, supaya kita lebih mengingat Allah apabila kita mendapat nikmat, supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah, dan apabila kita ditimpa musibah, supaya kita kembali hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali meminta pertolongan kepada selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah, dan itu adalah perbuatan yang tercela. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar, kejahatan yang paling besar, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Atau umpamanya kita menerima nikmat dari Allah, tetapi bukan Allah yang kita puji, selain Allah yang kita puji, yang kita ingat. Kalau tidaklah karena si fulan, maka tidaklah saya mendapat rezeki sebanyak ini. Kalau tidaklah karena si fulan, maka tidaklah saya dapat kedudukan setinggi ini. Kalau tidaklah karena si fulan atau kekuatan kita, tak akan kita mendapat kemenangan. Apabila manusia berpaling dari Allah, melupakan Allah, kemudian dia memuji selain Allah, padahal nikmat itu sebenarnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia berarti telah mengkufuri Allah, atau kufur nikmat namanya. Nikmat itu datang dari Allah, semestinya Allah yang dipuji, tetapi berpaling dari Allah, selain Allah yang dipuji. Kufur nikmat, ia adalah juga bentuk keangkuhan dan kesombongan manusia, atau kebodohan manusia disebabkan karena tidak memiliki pengetahuan. Tetapi sebenarnya serendah apapun pengetahuan manusia, pasti mengenal Allah yang memberi nikmat dan Allah yang menghilangkan mudarat. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah keyakinan kita kepada Allah, kemudian senantiasa dengan ayat-ayat yang kita pelajari ini menjadikan kita tetap istiqamah, yaitu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita ditimpa musibah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat.
tadi muqaddimah, yaitu ringkasan dari apa yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke kajian yang lebih terperinci. Namun sebelum itu kita membaca dan menerjemahkan kata per kata dari 4 ayat yang kita pelajari, yaitu dari ayat yang ke-53 sampai 56 dari suratul Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله la tus'alunna amma kuntum taftarun. Allah berfirman, wa ma bikum, dan apa saja yang ada padamu wahai manusia, min ni'matin, dari nikmat, apapun nikmat tersebut, fa minallah, maka datangnya dari Allah. Summa, kemudian, idza, apabila, massakumud durru, ad-durru, kemudaratan, yaitu setiap apa saja yang dipandang buruk oleh manusia menimpamu, fa ilaihi, maka kamu kepadanya, kepada Allah, taj'arun, yaitu kembali dengan meminta perlindungan kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, yaitu dengan berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba, ya Allah hilangkanlah bencana, ya Allah turunkanlah hujan apabila kemarau panjang. Summa, kemudian, idza, apabila, kasyafa, diangkat, ad-durra, kemudaratan, atau boleh juga kemudian apabila Allah mengangkat kemudaratan, angkum, daripadamu, idza, tiba-tiba, fariqun, sebahagian, minkum, dari kamu, birabbihim, terhadap Tuhan mereka, yusyrikun, menyekutukan Allah, yaitu mereka tidak bersyukur kepada Allah, tetapi malah mereka berterima kasih kepada berhala yang tidak mengerti apa-apa. Liyakfuru, akibatnya dari diangkatnya mudarat, atau lanjutan dari diangkatnya mudarat, nanti ada dua, nanti akan kita jelaskan. Li di situ, lam di situ, boleh lamul akibah atau boleh juga lamut ta'lil. Dua-duanya nanti kita akan terangkan. Kita terjemahkan saja dahulu. Supaya mereka, atau agar mereka mengkufuri apa-apa yang, dengan mengkufuri disebabkan apa-apa yang kami berikan kepada mereka, yaitu tadi mereka mendapatkan nikmat dari Allah, atau mereka mendapat mudarat, kemudian mudarat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka dalam keadaan baik kembali, mereka di ujung ayat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan mereka menyekutukan Allah itu adalah perbuatan kekufuran. Disebabkan karena Allah memberi nikmat kepada mereka, disebabkan karena Allah mengangkat mudarat daripada mereka. Nah, apabila begitu keadaan mereka, fatamatta'u, maka bersenang-senanglah kamu. Maka mereka dibiarkan bersenang-senang, diberi tangguh, yaitu mereka hanyut dalam kelalaian, kekufuran. Nah, sampai kapan? Nah, sampai masanya. Boleh jadi di dunia ini mereka akan mendapatkan siksaan, kalau tidak di hari akhirat pasti mendapatkan siksaan. Fasaufa, maka pasti kelak, ta'lamun, kamu mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui akibat dari kekufuran yang dilakukan itu. Wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan, atau mereka menetapkan, lima la ya'lamuna,
terhadap apa-apa yang tidak mengetahui. Ini dua penjelasannya nanti, yaitu kembalinya kepada mereka yang kufur tadi, atau kedua kembalinya kepada berhala yang tidak mengetahui apa-apa. Mereka menjadikan berhala yang tak mengetahui apa-apa itu mendapat nasiban, bahagian, mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ini lebih mudah memahami. Kita lihat ada kepercayaan sebahagian manusia menyajikan makanan ke berhala mereka. Makanan itu untuk mereka sebenarnya ada buah-buahan, ada macam-macam rezeki yang semestinya mereka yang memakannya, tetapi mereka letakkan di depan berhala mereka. Ketika kita tanya, apa itu? Sesajian. Untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Nah, di sini disebut mereka telah menyediakan bahagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka untuk berhala yang tak mengetahui apa-apa. Tallahi, demi Allah, latus alunna, sungguh kamu akan ditanya, amma, tentang apa-apa, kuntum, kamu, taftarun, ada-adakan. Itu perbuatan mengada-ngadakan, yaitu memberikan sesajian kepada berhala-berhala. Itu adalah perbuatan dusta, bohong. Tidak ada syariat diturunkan seperti itu. Manusia saja yang membuat-buatnya seperti itu. Dan kita juga jumpai bukan hanya ke berhala, ya. Di beberapa tempat yang kita temui itu, umpamanya sesajian itu ke batu besar, ada pula ke pohon besar. Kemudian juga ada sesajian itu ke gunung, supaya gunung tak meletus. Beberapa waktu yang lalu Gunung Merapi, kan, maka mereka memberikan sesajian, ada kerbau yang disembelih, ada macam-macam, tetapi gunung itu meletus juga pada akhirnya. Nah, jadi adalah kebodohan yang dilakukan oleh manusia, karena itu tidaklah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dusta yang diada-adakan oleh manusia, perbuatan tercela, karena perbuatan itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dari awal ayat, terjemahan secara langsung sambil kita mengikuti maknanya itu, kemudian nanti kita akan bahas dalam tafsir. Terjemahan ini tujuannya adalah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, membantu kita untuk memahami secara ringkas sebagai permulaan apa yang terkandung di dalam ayat yang akan kita kaji. Dan apa saja yang ada padamu dari nikmat, maka ia adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kemudaratan menimpamu, maka kepadanya lah, kepada Allah lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Allah menghilangkan kemudaratan darimu, tiba-tiba sebahagian darimu menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan mereka, yaitu dengan menyembah selainnya, supaya atau agar mereka kufur, atau ada lagi yang menerjemahkan biarlah mereka kufur, disebabkan apa-apa yang kami berikan kepada mereka, yaitu mudarat telah diangkatkan, nikmat telah diberikan, maka bersenang-senanglah kamu, maka sungguh kamu akan mengetahui akibat dari perbuatan kekufuranmu itu. Dan mereka menjadikan untuk apa-apa yang tidak mengetahui, yaitu untuk berhala-berhala mereka yang tidak mengetahui apa-apa, bahagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Demi Allah, sungguh kamu akan ditanya tentang apa yang kamu ada-adakan, ampun dustakan. Artinya semua yang dibuat oleh manusia di dunia ini akan ditanya nanti di hari akhirat, di hari pembalasan. Maka kalau perbuatan
syirik yang dilakukan di dunia ini, sementara perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, itu adalah dosa besar, maka itu akan ditanya nanti di hari akhirat, maka pasti akan mendapatkan siksa yang besar pula. Maka ayat ini sebenarnya ayat mengingatkan kita supaya tetap senantiasa mentauhidkan Allah, karena ayat sebelum ini menyeru kita supaya mentauhidkan Allah dan jangan menyekutukan Allah, yaitu jangan menjadikan Allah itu, Tuhan itu menjadi dua. Jangan tetapkan Tuhan itu dua, tiga, atau lebih lagi, karena Tuhan yang sebenarnya adalah satu, Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam ayat ini ditegaskan lagi, jangan menyekutukan Allah, tetaplah senantiasa mentauhidkan Allah. Diancam di dalam ayat ini, ancamannya adalah kalau menyekutukan Allah, maka nanti akan ditanya di hari akhirat, maka pasti akan mendapatkan siksa. Dan jangan tertipu terpedaya oleh kesenangan yang didapatkan di dunia ini, karena boleh jadi kesenangan yang didapatkan di dunia ini bukan karena Allah redha, tetapi karena Allah memberi tangguh. Nah, itu namanya istidraj. Bersenang-senanglah kamu, maka Allah tambahkan lagi pemberian-pemberiannya, badannya tetap disehatkan, hartanya bertambah, kemudian kekuasaannya semakin meluas, otaknya pintar, cerdas, tetapi semua itu bukanlah untuk memuliakan, tetapi sebenarnya semua itu adalah untuk membawanya, yaitu menghanyutkannya sehingga mendapatkan kemurkaan dari Allah, maka akan ditimpa siksaan dari Allah. Boleh jadi di dunia ini disegerakan, dan pasti di akhirat nanti sebagai pembalasan, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang Maha Adil, siapa yang berbuat baik di dunia, mentauhidkan Allah, akan diberi balasan kebaikan berupa kesenangan, kenikmatan di dalam surga. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, kemaksiatan ketika di dunia ini, maka nanti di hari akhirat Allah akan memberikan siksaan. Allah akan memasukkannya ke neraka untuk disiksa. Itu adalah keadilan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itulah keadilan Allah, dan di atas keadilan itulah hidup ini ditegakkan. Kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat nanti. Maka kita menjadi berhati-hati. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang buat, dia yang tanggung akibat. Maka ayat-ayat yang seperti ini penting bagi kita untuk mengingatkan kita, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Dan apabila ada ancaman, maka supaya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir maknanya penjelasan yang panjang dari ayat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat ini, sehingga mudah untuk kita jadikan sebagai petunjuk di dalam hidup. Karena Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang ada padamu dari nikmat, apa saja yang ada padamu dari nikmat. Kata nikmat di dalam ayat ini tidak menggunakan alif lam, maka maknanya adalah nikmat apa saja, baik itu nikmat zahirah, nikmat yang nyata, nampak jelas. Yang nyata apa? Nih badan kita yang sehat ini kan nyata ini. Kemudian yang batinah, yang batinah yang tersembunyi. Yang tersembunyi apa? Umpamanya adalah keimanan dalam hati kita, ketenangan dalam hati kita, tak nampak oleh manusia, tetapi ada. Siapa yang memberikan yang nampak dan yang tersembunyi berupa nikmat yang kita miliki itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminallah, maka dari Allah. Nah, ayat ini permulaannya mengingatkan kita bahwasanya semua yang ada pada kita ini dari Allah. Ini badan kita yang ada ini dari Allah. Nah, ini yang nampak. Biasanya kalau kita bercermin, berada di depan cermin, maka badan kita itu adalah yang nampak. Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, engkau telah baikkan bentuk rupaku. Maka kita pun bercermin, nampaklah muka kita, badan kita, tangan kita, kaki kita. Tapi ada lagi nikmat Allah yang tak nampak.
fa ahsin khuluqi, sebagaimana engkau ya Allah telah membaikkan bentuk rupaku, maka baikkan pula lah akhlakku. Akhlak kan tak nampak. Jujur umpamanya, nampak tak jujur itu di cermin? Tak nampak, muka kita nampak lah, tapi kejujuran, keikhlasan, kesabaran tak nampak di cermin itu. Maka nikmat Allah yang nampak dan yang tersembunyi adalah jelas dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperakuinya, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua ini ya Allah darimu, badanku yang sehat ini darimu, kemudian keikhlasan, kejujuran yang ada padaku adalah juga darimu. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Jadi ayat ini ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua nikmat tanpa terkecuali. Kadang-kadang kita ini karena senantiasa menerima nikmat dari Allah, setiap saat menerima nikmat dari Allah, maka kita lupa yang memberi nikmat itu. Karena kita menjalaninya setiap hari. Umpamanya sekarang inilah, ini yang membuat mulut ini bisa bergerak kemudian mengeluarkan suara, ini siapa? Tapi karena kita senantiasa menggerakkan mulut dan senantiasa berbicara, tak teringat Allah Subhanahu wa taala. Baru teringat Allah kapan? Ketika mulut itu ditetapkan oleh Allah tak bisa bergerak. Kemudian bergerak mulut itu tapi suara tak keluar. Nah, ketika itu barulah teringat bahwasanya yang membuat kita bisa berbicara dengan baik, lancar, mudah difahami oleh orang lain adalah Allah. Barulah ketika itu teringat Allah. Nah, jadi ada kalanya musibah yang menimpa kita, yaitu ditahannya nikmat atau ditariknya nikmat, adalah baik bagi kita sebenarnya. Yaitu baiknya itu adalah sebagai mengingatkan kita kepada Allah yang memberi nikmat tersebut. Maka biasanya kalau dah kita ditimpa musibah atau sakit, barulah kita tahu rupanya sehat badan ini dari siapa? Dari Allah. Maka setelah Allah tahan nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan, maka dia pun menanggung sakit, ada penyakit yang dia derita, maka mulailah dia mencari-cari penyelesaian. Nah, kemana dia mencari penyelesaian? Apakah dokter bisa menjamin untuk kesembuhan? Tidak. Obat yang dimakan, apakah ada jaminan bisa menyembuhkan? Tidak juga. Karena ada orang yang pergi ke dokter yang sama. Yang pertama sakitnya dengan yang kedua sama-sama jenis penyakitnya. Nah, pergi ke dokter yang sama. Yang pertama sembuh, yang kedua mati. Bagaimana bisa berbeda? Dokter yang menyembuhkan, dokter yang mengobati sama. Obat yang dikasih oleh dokter itu obat yang sama, karena penyakitnya sama. Tapi bagaimana hasilnya tidak sama? Maka ketahuilah sesungguhnya yang menentukan itu bukan dokter, yang menentukan itu bukan obat, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dengan musibah yang menimpanya bisa jadi mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga demikian. Kita sudah berusaha, kita sudah pergi ke dokter, sudah makan obat, tetapi kita tetap juga berdoa kepada Allah. Bahkan kita juga minta kepada orang lain, tolong doakan saya sakit sekarang ini. Nah, tolong doakan ahli keluarga saya yang sedang sakit. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita memperakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika penyakit menimpa kita, bermakna Allah telah menahan nikmatnya, maka kita meminta kepada Allah supaya kembali memberikan nikmatnya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin, Allah mengingatkan kita semua bahwasanya apa saja yang ada pada diri kita berupa nikmat, sekecil apapun, faminallah, maka dari Allah, datangnya dari Allah. Summa, kemudian, idza massakumudurru, apabila kemudaratan menimpamu, fa ilaihi taj'arun, maka kepadanya kamu meminta pertolongan. Ini memang
realitanya, kenyataannya memang demikian, yaitu apabila manusia mendapat kemudaratan, badannya sakit umpamanya, barangnya hilang, bencana datang umpamanya, maka manusia kembali kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Ya Allah, sembuhkanlah hamba ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah barang hamba yang hilang ya Allah. Ya Allah, apalagi yang lain, angkatlah bencana ini ya Allah. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenyataan yang sebenarnya memang seperti itu. Bahkan orang kafir sekalipun, karena orang kafir tahu bahwasanya mereka tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan hidup mereka, penyakit mereka, bencana yang berlaku, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul fitrah yang suci. Nah, disebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang orang-orang kafir yang menyembah berhala di darat. Senantiasa mereka meminta kepada berhala itu di darat, tetapi ketika mereka berlayar di laut, datang ombak besar akan menenggelam kapal mereka. Apakah mereka ketika di laut itu meminta kepada berhala yang di darat? Tidak, karena mereka tahu berhala yang di darat akan mungkin bisa menolong mereka yang sedang terombang-ambing dan akan ditenggelamkan oleh ombak di lautan. Maka ketika itu mereka meminta kepada Allah. Fa ilaihi taj'arun, maka kepadanya kamu meminta pertolongan. Fa idza rakibu fil fulki, ketika mereka naik ke atas kapal, mereka berlayar di laut. Fa idza rakibu fil fulki, kemudian datang ombak besar yang akan menenggelamkan kapal, da'awullaha mukhlisin, mereka berdoa menyeru Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Kemudian mereka selamat sampai ke darat. Ketika sampai ke darat bagaimana? Nah, ayat berikutnya menjelaskan, tsumma, kemudian idza kasyafad durra, apabila Allah telah menghilangkan kemudaratan itu, penyakitnya sudah diangkat, kemudian dia tadi di laut, Allah sudah selamatkan kembali ke darat. Idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba sebahagian atau satu kumpulan dari kamu, oh tak semua manusia, jadi ada sebahagian manusia yang memang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sengaja lupa kepada Allah karena kesombongan. Idza fariqum minhum, maka satu kumpulan dari mereka itu bi rabbihim yusyrikun, mereka menyekutukan Tuhan mereka, yaitu ketika kembali ke darat, falamma najjahum ilal barri, maka ketika mereka kembali ke darat, tadi akan tenggelam di laut, tapi mereka berdoa kepada Allah, Allah selamatkan mereka. Tapi ketika sampai kembali ke darat, idahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah di darat. Mereka pergi ke kelenteng, mereka pergi ke tempat ibadat mereka, mereka bersimpuh bersujud di depan berhala mereka, kemudian mereka mengucapkan terima kasih kepada berhala. Terima kasih berhala yang telah menyelamatkan kami di lautan tadi. Padahal berhala itu menyelamatkan mereka di lautan? Tidak, berhala itu tak juga berganjak dari situ, duduk berdiri di situ saja, mendengar, tidak melihat, tidak punya kemampuan pun tidak, memberikan manfaat, tidak menolak mudarat pun tidak. Tapi itulah manusia, manusia yang tidak menggunakan akal fikiran, yaitu manusia yang tidak mau menerima kebenaran, yang kebenaran itu sangat terang sekali, sangat jelas sekali. Meskipun tidak tinggi pendidikan sekalipun, pastilah manusia memahami bahwasanya berhala itu tidak memberikan manfaat apa-apa dan tidak juga mampu menolak mudarat sedikit pun. Maka semestinya mereka, dengan kejadian yang berlaku dalam hidup mereka, semakin hendaknya mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sebahagian manusia semakin hanyut dalam kebodohan, dalam kelalaian, sengaja atau tidak sengaja. Tapi kebanyakannya adalah karena kesengajaan.
Nah, kalau karena kesengajaan, apa sebabnya mereka bersengaja melakukan kekufuran? Oh, disebabkan karena mungkin mereka mendapati pendahulu mereka, ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka dalam kekufuran itu, maka mereka pun melanjutkannya. Jadi mereka tidak mau keluar dari warisan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yaitu mewarisi kepercayaan yang sesat dari nenek moyang mereka. Berarti kepentingan duniawi, hawa nafsu, bukan karena pengetahuan, tetapi karena keangkuhan dan kesombongan, yaitu mengikuti para pendahulu mereka di dalam kesesatan. Kami tahu ini berhala ini tak punya manfaat apa-apa, tapi karena ayah mak kami dahulu nyembah berhala ini, kami ikut aja lah sekarang. Nah, itu namanya taklid buta, yaitu mengikut tanpa pengetahuan, atau mengikut dengan kesombongan. Dua saja disebabkan manusia itu menyimpang, memilih kesesatan, yaitu karena kebodohan, satu lagi karena kesombongan. Mana yang lebih buruk ini? Karena kebodohan atau karena kesombongan? Dua-duanya ini buruk. Memilih kesesatan itu karena kebodohan buruk. Apa sebab? Sebab tak semestinya bodoh. Apa sebab? Punya akal. Mestinya dengan akal yang dimiliki, gunakanlah akal itu untuk memahami. Dan rasanya serendah apapun akal yang dimiliki oleh seorang akan memahami Tuhan yang sebenarnya bukanlah berhala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena kesombongan, wah, ini lebih buruk lagi, yaitu sudah memahami yang benar itu benar dan yang salah itu salah, tapi tetap juga memilih yang salah disebabkan karena kesombongan. Ini adalah kejahatan yang dilakukan bertingkat, yaitu kejahatan yang pertama yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan yang kedua adalah menyekutukan Allah dengan pengetahuan karena kesombongan. Nah, ini adalah kejahatan yang bertingkat. Nah, kita sebut sebagai kejahatan di atas kejahatan. Maka orang yang bodoh sebenarnya bisa disembuhkan dengan ilmu pengetahuan, tetapi orang yang sombong, meskipun kita beri pengetahuan, dah tahu dia sekarang, tapi karena sifat kesombongannya susah untuk disembuhkan. Bahkan orang yang sombong, kalau terus dia dalam kesombongannya, semakin kita beri penjelasan kepadanya, semakin banyak penjelasan yang kita berikan, semakin sombong karena sifat sombong yang dia miliki. Maka mana yang lebih buruk, pilihan kesesatan karena kebodohan atau karena kesombongan? Karena kesombongan. Maka kata orang, bodoh bisa diajar, sombong susah untuk diingatkan. Baik, berikutnya lagi, liyakfuru bima atainahum. Liyakfuru, tadi mereka sudah mendapat nikmat, kemudian apabila mereka mendapat mudarat telah diangkat dari mereka, maka keadaan mereka sekarang kembali dalam keadaan baik karena Allah memberikan nikmat kepada mereka. Allah telah mengangkat mudarat dari mereka, tetapi mereka pula di ujung ayat sebelum ini bahwasanya mereka menyekutukan Allah, maka Allah biarkan mereka dalam kelalaian mereka itu, dalam kejahatan mereka menyekutukan Allah itu. Allah biarkan. Tadi Allah telah beri nikmat, Allah telah angkat mudarat, maka Allah tambahkan lagi nikmat. Allah jauhkan mereka dari mudarat, badannya semakin sehat. Umpamanya lah, kalau kaitannya dengan badan, hartanya semakin banyak, perdagangannya semakin menguntungkan, buka cabang sana, coba sampai sini, anak perusahaan di sini dan lain sebagainya. Kedudukannya semakin tinggi, pengaruhnya semakin luas. Nah, untuk apa? Liyakfuru bima atainahum. Bima atainahum disebabkan apa-apa yang kami berikan kepada mereka, yaitu tambahan-tambahan nikmat itu, supaya mereka bertambah dalam kekufuran, tetap terus dalam kekufuran.
Allah beri tangguh supaya mereka tetap dalam kekufuran. Tujuannya apa itu? Tujuannya adalah supaya mendapatkan siksaan lebih banyak lagi nanti. Fatamatta'u, karena mereka tak mau diingatkan, tak mau dinasihati. Fatamatta'u, maka bersenang-senanglah kamu dengan pemberian nikmat yang semakin banyak itu. Maka dia pun semakin lalai. Ketika diingatkan, tak perlu diingatkan. Ini semua tak ada kaitan dengan Allah. Ini semua adalah karena diriku sendiri. Siapa yang pernah diingatkan seperti ini? Dan dia menjawab, ini tak ada kaitan dengan Allah. Harta yang banyak padaku adalah karena memang aku pandai berusaha, pandai mencari rezeki. Maka dia pun lupa Allah yang melapangkan rezekinya. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Kaum Qarun menasihati Qarun, jangan kamu angkuh wahai Qarun, sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang angkuh, yang menyombongkan diri. Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta benda yang banyak padaku, ini tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Allah pun tahu bahwasanya harta yang kumiliki ini adalah dari diriku sendiri. Kesombongannya, keangkuhannya. Maka Allah biarkan Qarun bertambah-tambah hartanya. Kita pun juga melihat begitu kan. Kita lihat orang tuh sholat tidak, kemudian melakukan kejahatan, kemudian sungguh kezaliman yang dia buat melampaui batas, tapi badannya semakin sehat, pengaruhnya semakin luas. Keinginan kita cepatlah mati hendaknya bapak itu, tapi bapak itu panjang pula umurnya. Maka ayat ini menyebutkan, biarkan mereka itu bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. Fasaufa ta'lamun, fasaufa, maka kelak nanti, ta'lamun, kamu akan mengetahui akibatnya. Akibat yang akan mereka tanggung adalah siksaan yang pasti akan ditetapkan, karena tanda keadilan Allah, setiap buat yang jahat pasti akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di dunia ini dan di akhirat nanti. Boleh jadi di dunia ini enggak sampai mati badannya sehat aja, tapi di akhirat pasti. Mengapa demikian? Karena hidup ini sebagai ujian, Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban. Ayat berikutnya menerangkan bahwasanya ada perangai atau kelakuan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu menyajikan makanan atau sebahagian dari harta kepada berhala. Wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan lima la ya'lamun, untuk berhala-berhala yang tak mengetahui apa-apa, nasiban, satu bahagian, mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Tadi kita sebutkan contohnya adalah seperti makanan yang diletakkan di depan berhala. Bahkan bukan hanya makanan, kadang-kadang uang juga. Kita jumpai di beberapa tempat ada berhala, kadang-kadang bukan berhala, sumur umpamanya, atau apa lagi tempat umpamanya dilemparkan uang di situ. Bapak kalau mau beruntung hidup, lemparkan uang, lempar. Seperti yang pernah kita jumpai di Mesir, ada satu tempat di dekat piramid itu di Giza, kononnya ada lubang di bawah itu. Kalau dilemparkan ke situ uang, maka nanti akan terselamat dari sial umpamanya, maka tidak akan sial dalam hidup. Maka kita lihat ada juga bapak yang melemparkan uangnya ke sana, karena tour leadernya ini memberitahu, nah tuh lihat banyak orang melemparkan uangnya, maka mesti diingatkan, jangan buang uang seperti orang itu tak tahu. Maka kita orang yang tahu jangan lakukan yang seperti itu, karena dalam ayat ini diingatkan sebagai ancaman. Ada di antara mereka yang memberikan kepada berhala-berhala yang tak mengetahui apa-apa bahagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Jangan sampai ada yang menyembelih hewan. Ini hewan ini disembelih
Mestinya disembelih adalah untuk makanan, untuk kesyukuran. Ini untuk berhala, sesajian untuk berhala, digotong banyak-banyak oleh orang banyak, dibawa ke tepi laut selatan untuk dihanyutkan sebagai sesajen. Kononnya di pantai selatan itu ada ratu penunggunya, ratu pantai selatan. Siapa namanya? Oh, kenal ya? Kenal namanya. Dan itu adalah dusta, tidak ada. Itu khurafat yang dibuat-buat. Tetapi karena selalu disebut, disampaikan, kemudian menjadi percaya, manusia menjadi percaya. Itu adalah bohong yang diada-adakan, yang mendatangkan manfaat Allah, yang mengangkat mudarat Allah. Tak ada selain Allah yang memberi manfaat ataupun menolak mudarat. Tak ada. Hantu-hantu jembalang lah namanya, apa, tak ada. Itu adalah khurafat, maka jangan dipercayai. Kalau ada juga yang percaya lagi berbantah, berarti memang tak belajar, tak masuk gaji itu. Tallahi, ujung ayat ini sebagai ancaman. Tallahi, demi Allah, Allah bersumpah. La tus'alunna, kamu pasti akan ditanya. La itu lam penekanan, kamu pasti akan ditanya. Amma kuntum taftarun, tentang apa-apa yang kamu ada-adakan itu. Nah, buat acaranya pula itu, khusus acaranya itu. Ramai pula, pejabat pun datang ke situ, dan disediakan dana pula yang cukup banyak. Tapi ditambah embel-embel, ini adalah event untuk turis, ya, untuk pariwisata dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jangan mencari harta dengan cara yang tercela. Tidak akan menjemput berkah Allah, tapi malah akan membawa laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini jelas, ini terang ini. Sebenarnya tak perlu ditafsirkan panjang-panjang, karena ayat ini dengan penjelasan ringkas, pendek saja kita dah faham maknanya. Dan setiap Rasul yang diutus selalu mengingatkan ini yang pertama, yaitu ani'budullaha, beribadalah hanya kepada Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, kamu mestilah mengakui tidak ada Tuhan yang lainnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu kita ulang-ulang, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Inilah dia nilai hidup kita itu. Nilai hidup kita itu adalah mentauhidkan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai menyekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah itu adalah perbuatan yang tercela. Allah menyebutnya sebagai kezaliman, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Inilah 4 ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian manusia yang menjadikan berhala-berhala yang tidak tahu apa-apa, mendapat bahagian berupa sesajian dari rezeki yang ia terima dari Allah. Ada lagi tafsiran yang kedua, yaitu, dan ada sebahagian manusia yang tidak mengetahui apa-apa. Kalau tadi berhala yang tak tahu apa-apa, yang kedua ini manusia yang tak mengetahui apa-apa, menjadikan sebahagian dari rezekinya untuk dijadikan sesajian kepada berhala. Nah, itu pun juga dilarang. Seperti kita jumpai banyak yang melakukan perbuatan itu, ketika kita tanya, tahu tidak Pak, ini adalah yang tercela, yang dilarang? Enggak, karena dia tak pernah belajar. Berarti ada yang melakukan itu karena pengetahuan. Mengapa melakukannya juga? Karena kesombongan, mengikuti warisan. Dan ada yang melakukannya itu karena memang tak tahu apa-apa, karena kebodohan. Tetapi karena kebodohan dipersalahkan juga? Ya, dipersalahkan juga. Yaitu mengapa bodoh? Karena kitab suci sudah diturunkan, kemudian majelis ilmu telah diadakan, kemudian penjelasan sudah berkali-kali diberikan, kemudian bagaimana masih tak tahu juga? Itu adalah satu kesalahan, kesilapan.
Maka untuk itulah kita hadir dalam majelis ilmu, untuk mengingatkan kita supaya jangan sekali-kali kita terperangkap kepada tipu daya syaitan, sehingga kita tergelincir jatuh ke dalam kemusyrikan. Kapan biasanya manusia itu mudah sekali jatuh ke dalam kemusyrikan? Ketika manusia itu diuji dengan musibah, kemudian ia lupa Allah Subhanahu wa taala sebagai yang akan mengangkat musibah, kemudian ada syaitan yang membisikkan ke telinganya, baik itu syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia, bahwasanya di sana ada yang bisa menyelesaikan musibahmu. Ada dukun di sana, orang pintar. Mana pula pintar, bodoh. Orang yang bisa mengangkat penyakitmu itu. Maka karena dia sudah pergi ke dokter ini tak sembuh, makan obat ini tak sembuh, uangnya sudah semakin menyusut habis, kemudian ahli keluarganya sudah menjauh, kemudian sudah bertahun-tahun lamanya tak juga kunjung sembuh, dia sudah tak mampu menahan derita penyakit itu. Maka ketika ada orang yang membisikkan ke telinganya, di sana ada dekat Telatak Buluh tuh lewat sedikit, maka pergilah ke sana. Nanti hanya dengan jampi-jampi aja maka sembuh penyakit bapak nih, penyakit ibu nih. Nah, karena dia sudah tak mampu lagi menahan derita penyakit itu, kemudian ahli keluarganya pun juga sudah tak peduli dengannya. Nah, keadaan-keadaan yang menekannya itu akhirnya iya kan pula. Akhirnya dia pergilah ke dukun. Man ata kahinan, siapa yang pergi ke dukun, fasa'alahu an syai'in, dia tanya sesuatu kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dukun itu jawab dan dia benarkan jawaban dukun itu, faqad kafara ala ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini ada tak orang yang pergi ke dukun? Yang sudah mengaji ada tak pergi ke dukun? Yang sudah pergi haji ada tak pergi ke dukun? Dan siapa yang melakukan perbuatan syirik, terhapus semua amalan yang dia lakukan. Pahala yang telah dia dapatkan habis karena perbuatan syirik. Mengapa bapak pergi juga? Tak mampu lagi saya tahan ini Ustaz, ini musibah ini terlalu berat. Saya rasa inilah dia ikhtiar. Salah menggunakan kata ikhtiar. Ikhtiar itu usaha yang diredai oleh Allah, itu ikhtiar. Pergi ke dukun itu bukan ikhtiar. Pergi ke dukun itu usaha yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka jangan salah menggunakan kata ikhtiar. Ikhtiar itu kata baik. Pergi ke dukun itu adalah kesesatan, yaitu menyimpang dari jalan yang lurus. Itu adalah perbuatan yang tercela. Jangan sekali-kali pergi ke dukun. Pada hari ini mudah sekali pergi ke dukun. Nah, dukun itu pula membuat syarat, mau hilang penyakit bapak, maka beli kambing saya ini. Ustaz tu jual kambing, maka dia berikanlah kambing. Oh, penyakit bapak ini berat ini, tak boleh kambing kecil, mesti kambing besar. Maka kambing besar dibeli. Untuk apa kambing itu? Kambing itu untuk menerima penyakit bapak. Saya akan pindahkan penyakit bapak dari badan bapak ke kambing itu. Apalah salah kambing itu? Sehingga menanggung penyakit pula dari manusia. Ini adalah kesesatan. Ada tak perbuatan seperti ini berlaku di tengah masyarakat kita? Ada. Tapi akhirnya sudah tak ingat, tak dengar lagi kita siapa, tak kemana perginya. Nah, menipu manusia. Perbuatan seperti ini tak akan bertahan lama, karena inilah kebatilan. Setiap kebatilan itu datang, kemudian dia akan pergi. Maka beruntunglah yang belajar, tak akan tertipu dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. 4 ayat yang kita pelajari ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang memberi nikmat, kemudian yang mengangkat mudarat, maka menambahkan lagi ketauhidan kita kepada Allah, yaitu kita murnikan usaha kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meneguhkan keyakinan kita
Sehingga dengan keyakinan yang teguh itu, apabila nanti kita diuji dengan musibah, mudah-mudahan keyakinan yang teguh itu tidak akan membuat kita mudah untuk menyimpang dari jalan yang benar. Tidak mudah bagi kita untuk memilih kesesatan seperti kemusyrikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.